Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kalian tahu kan berita kemarin, saudara ya? Terkait apa? Terkait Najwa Shihab ya, atau yang dikenal dengan panggilan Mbak Nana ya. Dia mengomentari kepada salah satu mantan presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, katanya nebeng di pesawat TNI Angkatan Udara, saudara. Ternyata saudara, gara-gara pernyataan dan statement dari Najwa Shihab memancing emosi dari siapa? Dari para netizen, saudara. Sebenarnya saya tidak mau menyebut netizen, saudara ya. Bagi saya, selama orang tersebut adalah warga pribumi Nusantara, bukan imigran Yaman, tetap akan saya anggap sebagai saudara ya. Jadi banyak sekali ya yang mengomentari terkait statement atau pernyataan dari Najwa Shihab atau Mbak Nana ya. Bahkan ada yang mengatakan memberi julukan baru kepada siapa? Kepada Mbak Najwa Shihab ini dengan julukan katanya Ratu Nebeng katanya. Aduh, sudah aneh-aneh saja saudara ya. Kalian penasaran? Mau lihat cuplikan videonya? Kita tonton saudara bersama-sama. Ini dia cuplikan video orang-orang yang mengomentari Mbak Najwa Shihab. Semoga sampai video ini kepada Mbak Nana ya. Ini dia cuplikan videonya. Surat terbuka untuk kepada yang terhormat Mbak Nana Shihab. Ini video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun, Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu, Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celetukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya? Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya. Jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Sing Najwa bilang Pak Jokowi nebeng wis liwat beranda murung we alah-alah. Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gede. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia ya kan padha ae. Ngungsi urip rene. Wasya saiki wis WNI. Sukune ki ora tercatat suku asli Indonesia. Kok ora ngoco. Lagian Pak Jokowi ki lho wis berjasa dadi presiden mimpin Indonesia ki 10 tahun purna tugas pomo nebeng pesawat TNI, pesawat sapa ae lho mesti gelem ditebengi. Benar. Bapak iki lho wong alim ulama, bapak iki wong apik, bapak Najwa. Cangkeme Najwa tukang provokasi. Tumpang ngomongi apa-apa ora gawe utek. Wong pinter ning bener. Saiki lek tak arani dhek iki nebeng urip ning Indonesia njajali lara ati ora. Kok ora ngoco, dapurane Nana iki lho. Nebeng urip ning Indonesia. Yo nek oleh orang jujur ya.
warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng kok uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan keluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran orang genyah ngaran-ngarani presidenku nebeng ngono nebeng kene raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia golek pangan ning Indonesia kakek cocok. Jujur, aku masih kesal sekali dengan yang namanya Najwa Shihab, yang dimana dia mengatakan Pak Jokowi nebeng TNI Angkatan Udara. Menurutku ini benar-benar kelewatan batas. Karena apa? Ini benar-benar merendahkan harga diri dari Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul. Dimana yang katanya Najwa Shihab ini memiliki intelektual yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, tapi kok tidak memiliki akhlak, kok nggak beretika saat bicara, kok ngomongnya ngasal. Yang dimana seharusnya seorang jurnalis itu menjunjung tinggi yang namanya etika. Tapi kok Najwa Shihab nunjukin kebalikannya ya? Nggak tahu. Apakah layak kita mengatakan nebeng kepada mantan presiden? Tidak. Maka dari itu harus belajar arti kata dari menebeng atau nebeng ataupun fasilitas. Ya, kita bahas yang kata nebeng. Nebeng itu adalah bahasa gaul. Dan artinya itu contohnya kayak gini. Halo bro, nongkrong gak di warung kopi situ? Oh iya, aku gak ada motor nih. Boleh gak jemput aku nebeng ke sana? Ini arti kata nebeng. Atau bisa juga, halo bro, lu biasanya kerja ke barat ya? Besok boleh gak sih aku nebeng sampai sini aja? Ini nebeng. Ya, sedangkan fasilitas itu beda dengan menebeng. Fasilitas itu diberikan karena apa? Karena penghormatan, karena penghargaan. Dan yang didapat oleh Pak Jokowi pulang ke Solo, naik pesawat angkatan udara dan dikawal nih sama pesawat tempur. Karena ini adalah fasilitas negara. Yang dimana negara menghormati Pak Jokowi. Betul. Ya, dan ini semua karena perintah dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Benar. Jadi beda nebeng dan fasilitas negara. Pak Jokowi mendapatkan penghormatan terakhir setelah 10 tahun mengabdi untuk Indonesia. Betul. Dan bisa-bisanya Najwa Shihab dengan segampang itu ngebacot nebeng TNI. Parah ya. Sakit hati boleh. Tapi jangan menghilangkan etikamu, Najwa Shihab. Ya. Banyak semua sudah diatur oleh Tuhan. Ketika kamu tidak dapat jabatan, ya itu udah jalannya Tuhan. Jadi jangan menyerang secara personal, menyerang pribadi. Kalau kamu mengkritik kinerjanya, oke. Tapi kali ini kamu benar-benar menyerang secara pribadi. Jadi jangan lupa meminta maaf secara publik kepada Pak Jokowi. Aku sebagai salah satu rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, yang puas atas kinerja Pak Jokowi, benar-benar tersinggung dan sakit hati atas ucapanmu. Kamu boleh mengata-ngatakan seperti apapun, tapi saat ini Pak Jokowi sedang purna tugas, masih kamu katain seperti itu. Di mana hati nuranimu? Saya saja yang kehilangan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini nggak kemana-mana, hanya purna tugas saja. Benar-benar merasa kehilangan. Jadi tolong hargai Najwa Shihab. Oke Najwa, terima kasih. Pernah kepikiran nggak? Wakil presiden sih nggak ada kerjaannya. Yang kerja kan presidennya. Wakil presiden sebenarnya berperan sebagai orang kepercayaan, sekaligus support system nomor 1 bagi presiden. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden punya tanggung jawab membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Memang, kewenangan wakil presiden di Undang-Undang Dasar tidak dijabarkan secara rinci seperti presiden.
Tapi Wapres ikut bertanggung jawab mengawasi dan mengkoordinasikan beberapa bidang tertentu, tergantung tugas yang diberikan Presiden. Bahkan, seandainya Presiden berhalangan, termasuk meninggal dunia, yang menggantikan kemudian ya Wakil Presiden. Ini pernah terjadi di Indonesia. 1998, B.J. Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto yang kala itu mengundurkan diri. 2001, Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kala itu diberhentikan MPR. Jadi, dari posisi yang sering dianggap nggak ada kerjaan, sebenarnya Wakil Presiden dalam kondisi tertentu bisa langsung naik jadi orang nomor 1 paling penting di Republik ini. Makanya jangan sepelekan posisi Wakil Presiden. Yang mengisi tetap harus punya kapasitas dan kualitas mendekati atau setara dengan presidennya. Itu tadi one on one menuju presiden baru. Ini beberapa hal yang perlu kamu tahu. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sebenarnya emang. Nebeng nggak tuh? Apa sih arti nebeng, Nek Nana? Kayaknya personal banget deh sama Pak Jokowi. Gue sampai searching loh apa arti nebeng. Ini Nek Nana masih sakit hati atau gara-gara dulu ya di prank jadi menteri? Lagian lu pada ngapain sih ngetak-ngetak gue untuk bahas ini? Gue awalnya nggak tahu loh. Nek Nana katanya cerdas, kritis, ini arti nebeng ya guys. Tapi mungkin karena udah tua, jadi udah lupa-lupa tuh, jadi susah memilih pilihan kata gitu ya. Ini kan ceritanya TNI AU mengantarkan kayak penghormatan terakhir mereka lah kepada presiden ketujuh kita. Tujuan utama pesawatnya kan ke Solo, bukan ke Malang ya, Nek Nana yang Malang. Kecuali tadi pesawatnya mau ke Malang atau daerah mana gitu, lewatin Solo. Ya udah, kita turuni Pak Jokowi di sini ya. Kan gak kayak gitu Nek Nana. Kan tujuan akhirnya Solo, beach nanen Solo. Di otak dia tuh percakapannya gini, Pak Jokowi kita mau lewatin Solo. Mau nebeng nggak? Nanti sampai Solo kita jorokin loh. Atau nanti bapak udah lewat Solo pakai parasut aja gitu ya, Nek Nana. Kocak loh. Lah yo, ya ono ya ini aku ki baru dong, guys. Ya kan baru dong. Omongannya Pak Ganjar. Nyapo si Nana kae kok lulusan terbaik ora dadi dosen, cuman dadi host, cuman jadi pembawa berita. Lebih tepatnya pembawa provokasi. Nyapa kok dia gak jadi dosen padahal kan lulusan terbaik, cuman jadi pembawa berita. Aku ki lagi dong guys. Ya kan tolong sampai nih ngene Pak Ganjar ilmunya baru bisa saya serap saat ini. Ya kan setelah saya mendelok, melihat, mendengar ya kan? Yang terjadi dan apa yang diucapkan, apa yang dibawakan oleh perempuan tersebut. Pak Ganjar, ya Allah, lagi tak serap Pak Ganjar kata-katanya, ilmunya baru masuk di otak saya. Maaf walaupun terlambat, hari ini saya mengaku bahwa omongan Bapak itu benar. Perempuan lulusan terbaik itu kenapa dia cuma jadi host, bukan jadi dosen? Kalian udah tahu kan, Najwa Shihab bercandain Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Waduh, ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu ya, Mbak Najwa Shihab ya bersama kru-krunya di media narasi saat menonton prosesi pelantikan presiden terbaru pada tanggal 20 Oktober kemarin celetuk bercandain Pak Jokowi yang katanya nebeng naik pesawat TNI. Ya walaupun itu udah pasti bercanda ya, cuman apakah itu etis? Diucapkan oleh seorang Najwa Shihab yang dulunya pernah mewawancarai Pak Jokowi bersama keluarganya. Dan sebenarnya saya yakin boleh ya Pak Jokowi itu nggak masalah dengan hal-hal seperti ini. Dan mohon maaf ya, ini pandangan orang awam aja. Kenapa Mbak Najwa Shihab ini seperti agak sepele gitu dengan orang-orang di akhir masa jabatannya? Karena dulu pada saat Pak Jokowi awal menjabat itu diundang, diwawancarai, dipuji-puji, dibaik-baikin dan sebagainya. Karena di momen sakral kemarin sudah jelas ya Pak Jokowi itu diantar secara terhormat oleh pesawat TNI ke rumah Solo. Jadi agak garing gitu ya ketika Mbak Najwa ini bercanda seperti itu. Dan ini hanya dugaannya, kalau misalnya Mbak Najwa Shihab ini nggak ngerasa seperti itu, harusnya Mbak Najwa ini bisa nih ngundang Pak Jokowi lagi diwawancarai. Apa aktivitasnya setelah ini? Jadi gimana ya biar nggak terlihat cuma baik di awal aja. Tapi apakah jangan-jangan sebenarnya Najwa Shihab ini justru ngesarkas anak abah yang pernah bahas Kaisang nebeng jet pribadi nih? Kali ini serius gue marah banget sama Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, video ini saya khususkan untuk Bapak, semoga terdengar sampai ke telinga Bapak ya. Video ini akan agak panjang, tapi semoga ditonton sampai habis. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Pak, akun TikTok saya beberapa kali hilang sampai hilang beneran gitu ya, karena saya membela Bapak dan anak dan menantu Bapak. Sampai saya dikatain buzzer, dikatain komunis dan segala macamnya. Bahkan saya sampai dihina-hina oleh stand up komedian besar Indonesia di aplikasi sebelah karena saya membela anak dan mantu Bapak. Pak Jokowi kok bisa sabar sih Pak?
Saya yang cuma rakyat biasa aja tuh saya yang tantrum kalau lihat bapak dia papain sama masyarakat. Foto bapak diedit, video bapak diedit, bapak difitnah, dihina. Kok bisa sih Pak, bapak tetap setia dan baik mengabdi kepada masyarakat? Selama 10 tahun masa jabatan bapak ya, saya hampir tidak pernah melihat berita atau kabar kalau bapak itu sakit, entah demam, entah DBD, entah tipes, entah masuk rumah sakit. Hampir tidak pernah Pak. Lalu kok bisa sih Pak, bapak memajukan Indonesia ini selama 10 tahun benar-benar menjadi Indonesia yang jauh lebih maju daripada yang terdahulu. Terima kasih untuk Freeport-nya Pak. Terima kasih untuk bandara-bandara dan banyak bendungan baru yang Bapak buat. Terima kasih untuk jalan-jalan tol baru dan jalan nasional baru lainnya. Terima kasih karena Bapak sudah menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka stunting Pak. Terima kasih untuk MRT, LRT, dan WUS-nya Pak. Mungkin beberapa program-program yang Bapak jalankan itu sudah ada dalam rencana yang sudah lalu ya Pak. Tapi semua rencana-rencana tersebut terrealisasi 10 tahun masa jabatan Bapak. Bapak betul-betul mempergunakan uang negara, uang rakyat dengan sangat baik dan benar Pak. Terima kasih untuk BPJS, BLT, KIS, KIP Pak. Banyak nyawa di luar sana dan pendidikan terselamatkan oleh karena kinerja Bapak. Terima kasih juga untuk listrik di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Listrik sudah menyala dengan baik, listrik menyala setiap hari, jalanan sudah bagus. Harga sembako yang sudah sama atau hampir sama seperti di kota. 10 tahunmu tidak sia-sia Pak untuk masyarakat yang ada di Kalimantan dan di daerah-daerah lain yang sudah Bapak majukan. Mungkin untuk para pembenci Bapak, mereka akan selalu bilang kalau jalan tol itu mahal, kereta cepat itu mahal, bandara itu tidak semua orang bisa pakai. Tapi mereka lupa Pak, mereka lupa berpikir kalau mereka pun harus usaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah Bapak sediakan untuk negara ini. Bukan hanya Bapak dan negara yang harus berkembang, tapi mereka pun juga harus berkembang. Tapi mereka lupa hal itu Pak. Bapak yang mereka selalu hina-hina tukang kayu dan segala macam. Sekarang lihat Pak, tukang kayu tersebut sudah menjadi legenda di bangsa Indonesia ini. Tukang kayu yang berawal dari mengukir kayu, sekarang tukang kayu tersebut mengukir sejarah Indonesia baru Pak. Sejujurnya udah dari kemarin-kemarin saya mau buat konten ini untuk Bapak, tapi rasanya air mata saya belum sanggup untuk saya bendung gitu Pak. Banyak rakyat yang berteriak tentang Bapak, banyak rakyat yang mengeluh tentang Bapak, menghina Bapak, menghujat Bapak. Tapi saya tahu Bapak pasti menyadari kan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama Bapak, pasti suka sama diri kita. Tapi terima kasih Pak, hinaan, hujatan, cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak. Justru Bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian Bapak kepada negara ini. Andai Bapak bisa menjabat 3 periode atau bahkan lebih, saya akan terus tetap memilih Bapak. Untuk warga Solo, saya titipkan beliau beserta Ibu Iriana. Tolong jaga beliau baik-baik. Terima kasih karena sudah memberikan orang paling baik dan sehebat beliau. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Karena saya yakin kinerja dan kebaikan Bapak Jokowi itu juga berasal dari doa sang ibu dan dari doa Ibu Iriana. Terima kasih Ibu Iriana karena sudah selalu support Bapak Jokowi, sudah selalu mendampingi beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat beristirahat Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat menikmati masa tua, masa pensiun bermain bersama cucu-cucu. Sehat selalu dan panjang umur untuk Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Terima kasih untuk segala pengabdian dan jasa Bapak dan Ibu. Jasa Pak Jokowi tidak akan pernah kami lupakan. Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Apa kabar ya orang ini ya, yang sibuk dari kemarin untuk mengkudeta Bapak Presiden Jokowi, dan udah bersemangat sekali untuk menurunkan Pak Jokowi sampai bawa-bawa masyarakat. Nih saya sendiri masyarakat, 80% masyarakat itu puas Bu. 80% masyarakat itu bangga dengan Pak Jokowi. Lihat tuh, malu nggak sih ngelihatnya? Iring-iringan Pak Jokowi pulang ke Solo sangat terhormat, mendapat perhatian dunia, mendapat gelar, sampai masyarakat itu, bayangin kata Pak Jokowi ya, yang biasanya dari bandara ke tempat kediaman beliau itu menempuh waktu 15 menit, ini sampai 4 jam setengah. Bayangin, saking banyaknya masyarakat berkerumun untuk menantikan seorang sosok Bapak Jokowi. Betapa puasnya masyarakat di situ Bu. Malu nggak sih? Malu mana lo kamu semua? Yang sibuk kudeta kemarin itu bilang masalah ijazahnya dipersoalkan, yang namanya yang dikatain lah palsu, mau tamat TK, mau tamat SD, mau tamat SMP, nggak masalah Bu. Tapi bukti kerja nyatanya Pak Jokowi itu selama 10 tahun sudah membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia di kancah dunia ya. Dalam segala aspek Indonesia itu sudah
dipandang terhormat, nggak seperti dulu lagi ya masa-masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Betapa hinanya masyarakat, betapa hinanya Indonesia ini di mata bangsa-bangsa lain. Tapi berkat Bapak Jokowi, Indonesia itu terpandang di bangsa-bangsa lain, disegani, dilihat, udah diperhitungkan, sudah ditakuti ya. Itu berkat siapa? Berkat Bapak Jokowi. Jadi ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang keracunan oleh orang-orang yang barisan sakit hati ya. Barisan kita seperti si kakek ya kan, si nenek itu ya, saya nggak usah sebut namanya. Ya kan dikasih 300.000 sudah mau keluar-keluar tuh. Bukti nyata dong, bukti nyata. Nah sekarang kalian kemana semua? Malu kan? Malu. Nggak berani muncul lagi di media. Saya cari-cari tuh akunnya si kakek. Saya cari-cari tuh informasi terupdate-nya tentang Pak Jokowi. Nggak ada tuh, diem semua. Benar. Siapa yang semalam yang kemarin ketangkep itu ya? Nenek-nenek tua yang keluar-keluar tuh, yang bilang Jokowi sama seperti anaknya tamat TK. Memanglah mulut-mulut ibu itu, mulut-mulut nenek-nenek, mulut kakek-kakek itu mulut comberan, nggak berpendidikan. Gara-gara di sininya sakit, jadi ininya udah nggak jalan, udah nggak waras ini, gara-gara di sininya sakit. Tapi ya siapa yang bikin sakit nggak tahu, bukan Pak Jokowi yang bikin sakit. Nggak tahu lah ya kan. Bertobatlah kalian ya kan. Apakah sebenarnya kalian nggak malu ya tinggal di Indonesia ini? Kalian hina-hina bapak pemimpin, kalian hina-hina pemerintah, tapi kalian makan di Indonesia, tinggal di Indonesia, anak cucu di Indonesia. Jangan-jangan kalian penerima bansos yang nomor 1. Kalau saya pernah menerima bansos, walaupun hidup susah, saya hidup dari kerja suami dan kerja saya ya. Nah, itu tadi saudara ya. Bagaimana saudara? Kalian bisa menilai sendiri kan? Itu tadi orang-orang yang membela mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo ya. Kita tahu kok bagaimana kinerja Bapak Joko Widodo selama beliau menjabat 10 tahun saudara. Hampir 80% warga negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat puas dengan kinerja beliau, saudara. Hanya segelintir oknum yang tidak suka, ya. Pokoknya dari Ormas FPI udah jelas sangat menolak kinerja Bapak Joko Widodo. Yang pertama itu. Terus yang kedua, orang-orang dari klan Yaman, kebanyakan orang-orang dari klan Yaman atau klan Baalwi, banyak sekali ya menolak kinerja Pak Joko Widodo. Padahal hampir 80% warga negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat puas dengan kinerjanya. Termasuk saya puas dengan kinerja Pak Joko Widodo. Bagaimana beliau bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya. Banyak kan bantuan-bantuan yang turun, seperti bansos, seperti KIP, seperti KIS, seperti BPJS gitu kan. Banyak kan. Bahkan orang yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar, saudara, yang mendapatkan KIP itu ya, bisa mendapatkan beasiswa. Di mana? Di tempat perkuliahan, saudara. Coba bagaimana tanggapan kalian? Betapa mulianya tidak kinerja Bapak Joko Widodo? Ya seperti itu masih dihujat sama orang-orangnya Bahar Smith, sama orang-orangnya Rizik Syihab, ya. Mereka itu sebenarnya barisan sakit hati, saudara. Ya, mereka barisan sakit hati. Mereka itu sudah tertanam kebencian di dalam tubuhnya itu. Di dalam hatinya itu sudah membatu. Ya. Kebanyakan orang-orang dari klan Baal Yaman itu di dalam hatinya itu, saudara, itu sudah membatu. Jadi siapapun presidennya selama tidak sependapat dengan para klan Baal Yaman pasti dihujat. Walaupun tidak semua klan Baal Yaman itu tidak semua menghujat. Saya katakan yang menghujat itu kebanyakan orang-orang dari FPI. Ya. Pokoknya kalau ada orang ngaku Habib, Baalwi dari FPI pasti menghujat Pak Jokowi.
siapapun itu Habibnya, udah jelas kan gimana komando dari imamnya, gitu kan. Jadi seperti itu saudara. Terus bagaimana katanya tanggapan saya terkait Mbak Najwa Shihab? Ya kalau saya seperti ini ya, berhubung Mbak Najwa Shihab itu perempuan, saya itu nggak mau mengomentari perempuan saudara. Tapi seperti ini, saya ingin mencoba untuk sedikit mengkritik saudara ya. Mbak Najwa Shihab itu kan orang yang memiliki pola pikir cerdas lah. Beliau itu bukan orang yang SDM-nya rendah. SDM beliau itu tinggi, Mbak Najwa Shihab itu. Pola pikirnya cerdas, namanya juga jurnalis kan. Ya. Namanya juga jurnalis, namanya juga host. Pandai dalam berbicara, tahu tentang hukum, saudara. Cuman yang disayangkan di sini, ya, beliau tidak bisa menempatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saudara. Betul tadi ada salah satu yang momentari, sebenarnya antara nebeng dengan ya, fasilitas negara itu berbeda. Ya. Kan kalau Mbak Najwa Shihab kan mengatakan kalau Pak Jokowi itu katanya nebeng ya, sedangkan Pak Jokowi itu saudara diantar dengan fasilitas negara karena itu suatu penghormatan selama 10 tahun pengabdiannya saudara. Jadi seperti itu. Tidak salah tadi komentar-komentar saudara-saudara dari pribumi tadi ya, momentari Mbak Najwa Shihab. Ya ini kritik pedas sebenarnya buat Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab pun sebenarnya nggak boleh tersinggung, ya, nggak boleh tersinggung dengan kritik-kritik seperti ini. Karena apa? Karena sendiri yang berbicaranya seperti itu. Makanya seperti ini ya, manusia itu kalau sudah pernah mengkritik orang, pasti akan dikritik sama orang lain, saudara. Jadi seperti itu, ya. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang tadi ya sudah membela Pak Joko Widodo. Saya sangat bangga kepada kalian semua ya saudaraku ya. Karena apa? Karena Pak Joko Widodo adalah mantan Presiden Republik Indonesia, saudara. Kalau sesosok mantan presiden atau presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini direndahkan harga dirinya, berarti sama saja merendahkan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya terima kasih atas pembelaannya ya. Semoga video saya juga sampai kepada saudara-saudaraku semuanya ya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.